Bupati Balangan dukung penuh panen raya jagung serentak bersama Presiden RI. Posyandu Mawar wakili Balangan di lomba penilaian posyandu dan kader tingkat provinsi. Disperindak Balangan kendalikan inflasi lewat pemerataan pasar murah hingga pelosok. Pemkab Balangan gandeng Ombudsman RI tingkatkan kapasitas pelayanan publik di 10 desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir, bersama saya Siti Nisrina Mudlia, berikut batarbangan selengkapnya. Dalam upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional, Bupati Balangan Abdul Hadi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang digelar oleh Polres Balangan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring, Kamis 5 Juni 2025. Dalam upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional, Bupati Balangan Abdul Hadi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang digelar oleh Polres Balangan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring, Kamis 5 Juni 2025. Kegiatan nasional ini dipusatkan di Kalimantan Barat, sementara di Kabupaten Balangan dilaksanakan di kawasan Harapan Baru, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan. Abdul Hadi menyampaikan ketahanan dan swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tugas Polri dan TNI. Untuk itu ia meminta seluruh desa di Balangan turut mendukung program ini. Kami dari jajaran pemerintah daerah juga meminta seluruh desa di Kabupaten Balangan untuk memberikan dukungan. Jadi setiap desa APBD-nya itu wajib menganggarkan satu tahun itu satu jalan usaha tani. Kemudian di Dinas Pertanian juga prasarana untuk pertanian menjadi konsentrasi dan fokus kita. Sampai dengan 4 tahun hari ini kita sudah membangun lebih 1.200 jalan usaha tani dan jalan produksi. Lebih lanjut untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, Bupati juga meminta agar aplikasi Agropolitan mulai diterapkan di akhir tahun ini, agar seluruh lahan pertanian di Balangan dapat terdata secara digital. Sementara itu, Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan jajaran Forkopimda atas dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari tanggung jawab Polri. Ia menuturkan panen kali ini dilakukan di lahan binaan Polri dan ke depan beberapa hektar lahan tambahan akan disiapkan untuk penanaman jagung dengan dukungan dari pemerintah daerah. Begitu juga kaitannya dengan pendampingan kepada masyarakat, kami serentak laksanakan, baik itu personil Polres maupun Polsek jajaran, bagi lahan-lahan masyarakat yang juga melaksanakan penanaman jagung, kita datakan dan kita laporkan ke tingkat pusat sebagai bentuk dukungan program ketahanan pangan di bidang penanaman jagung. Nanda Yuliarti dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Posyandu Mawar, Desa Pudak, Kecamatan Awayan mewakili Kabupaten Balangan dalam lomba penilaian posyandu dan kader tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kegiatan verifikasi lapangan oleh tim penilai provinsi berlangsung di Gedung Posyandu Mawar, Rabu 11 Juni 2025. Posyandu Mawar Desa Pudak Kecamatan Awayan mewakili Kabupaten Balangan dalam lomba penilaian posyandu dan kader tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kegiatan verifikasi lapangan oleh tim penilai provinsi berlangsung di Gedung Posyandu Mawar, Rabu 11 Juni 2025. Ketua Tim Penilai Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Syarkiyah menyampaikan, kegiatan verifikasi bertujuan untuk memastikan posyandu dan kader yang terpilih
memberikan pelayanan sesuai standar serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kegiatan kita pada hari ini adalah verifikasi lapangan terkait lomba Posyandu dan Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah Posyandu Mawar ini mewakili Kabupaten Balangan untuk kita lakukan verifikasi lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan Posyandu tetap dilakukan sesuai standar, kemudian semua sasaran tercapai untuk dilakukan pelayanan, dan juga untuk memberikan reward bagi Posyandu dan kader yang berprestasi. Yang jadi penilaian apa aja tuh, Bu? Yang jadi penilaian terkait kegiatan di Posyandu itu sendiri 5 langkah pelaksanaan Posyandu, kemudian cakupan pelayanannya, terus terkait struktur organisasinya juga yang kita lihat, dan sasaran yang sudah dilakukan pelayanan, apa semua sasaran tercapai atau tidak. Inovasinya juga yang terakhir, inovasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan. Ya, harapannya Posyandu ini sudah dipilih ya oleh kabupaten untuk mewakili Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ini berefek, berimbas baik bagi kabupaten dan posyandu lainnya. Jadi menjadi role model bagi posyandu-posyandu lainnya. Tetap berkinerja baik walaupun tidak ada penilaian, dan tetap semangat bagi kader-kadernya. Ia menambahkan aspek penilaian mencangkup 5 langkah pelaksanaan Posyandu, cakupan pelayanan, struktur organisasi, sasaran layanan, serta inovasi dalam pelayanan yang dilakukan. Syarkiah berharap terpilihnya Posyandu Mawar sebagai perwakilan Kabupaten Balangan dapat menjadi role model bagi posyandu lainnya dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Supriyanor berharap kunjungan tim verifikasi ini dapat mendorong Posyandu Mawar untuk terus meningkatkan pelayanan serta berkontribusi bagi kesehatan ibu anak dan lansia di desa maupun Kabupaten Balangan. Pada hari ini kita Kabupaten Balangan kedatangan tamu dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu tim verifikasi penilaian Posyandu dan kader. Alhamdulillah kita Kabupaten Balangan diwakili oleh Desa Pudak, Kecamatan Awayan, dan tentunya kita berharap dengan adanya penilaian ini tentu ada yang masih perlu kita benahi ataupun ada yang sudah bagus akan kita tingkatkan, dan paling tidak kita ikut berpartisipasi di dalam lomba ini. Seperti yang disampaikan dalam sambutan Pak Bupati tadi, kita tidak mengharapkan adanya juara, tapi yang jelas yang penting adalah untuk mengabdi kepada desa maupun Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan bagi ibu dan anak maupun lansia kita. Yang terhormat, Ketua Tim Pembina Posyandu Mawar Ari Rahayu Handayani mengungkapkan rasa syukur atas dilaksanakannya penilaian ini. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman berharga bagi para kader Posyandu dalam menjalankan tugas pelayanan dengan lebih baik dan sesuai dengan prosedur. Ucap puji dan syukur alhamdulillah. Namun dengan adanya penilaian ini menambahkan pembelajaran bagi kader-kader kami bisa memberikan pelayanan terbaik pada langkah 1 sampai langkah 5, memberikan pelayanan terbaik, bagaimana penimbangan yang benar, bagaimana pencatatan yang benar, dan bagaimana penyuluhan kepada bayi, balita maupun usia produktif dan lansia. Dengan adanya lomba ini bisa meningkatkan pelayanan kami yang terbaik dan menambah pengetahuan bagi kader-kader kami. Mungkin harapannya nih Bu untuk kader-kader Posyandu. Bukan hanya untuk kader Posyandu Desa Pudak, mungkin dengan ini membangkitkan motivasi bagi desa-desa yang lain untuk menerapkan dan menjadikan Posyandu pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menambahkan lomba ini diharapkan mampu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
dan membangkitkan semangat desa-desa lain agar menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Abdul Halim dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mengendalikan inflasi daerah hingga ke pelosok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar pasar murah di Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kamis 12 Juni 2025. Dalam upaya mengendalikan inflasi daerah hingga ke pelosok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Balangan menggelar pasar murah di Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kamis 12 Juni 2025. Analis perdagangan Kabupaten Balangan Asbit menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian ke-34 pasar murah yang telah diselenggarakan pihaknya bersama mitra termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Balangan dan Mamasuka. Dari kami ada minyak goreng, tepung, dari Dinas Ketahanan Pangan ada bawang, gula sama bawang. Nah, dan dari ada juga tadi dari Mamasuka Barabe. Tujuannya kali ini Pak, apa Pak? Sama untuk mengendalikan inflasi daerah juga ada pemerataan, jadi tiap desa itu ada pasar murah juga kami bisa melaksanakan. Terakhir harapannya Pak? Harapan kami semoga dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat ya, dalam memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Lebih lanjut, Asbit mengatakan tujuan dari pasar murah ini untuk mengendalikan inflasi daerah serta memastikan pemerataan distribusi bahan pokok ke seluruh desa, termasuk wilayah pelosok agar masyarakat dapat berbelanja dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Ia berharap kegiatan ini dapat terus membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan. Sementara itu, Kepala Desa Mamigang Bagus Santoso mengungkapkan apresiasi atas pelaksanaan pasar murah di desanya. Ia mengaku bangga dan bersyukur karena program ini sangat membantu warganya dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kami sebagai pemerintah Desa Mamigang sangat bangga dan sangat terbantu dengan adanya program pemerintah ya berupa pasar murah. Kami sangat berterima kasih dengan warga-warga kami bisa berbelanja merasakan program pemerintah seperti pasar murah ini, Pak. Mungkin harapannya ke depan semoga program ini tidak putus, tidak cuma hari ini, mudah-mudahan ke depannya tuh bisa berjalan lagi, Pak. Ia juga berharap ke depan program ini dapat terus berlanjut dan menjangkau ke desa-desa lainnya. Abdul Halim dan juru kamera Masyutah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan bekerja sama dengan Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Selatan menggelar peningkatan kapasitas bagi 10 desa yang ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi 2025. Kegiatan dilaksanakan di Aula Ombudsman RI Kalsel, Banjarmasin, Kamis 12 Juni 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemkab Balangan bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan menggelar peningkatan kapasitas bagi 10 desa yang ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi 2025. Kegiatan dilaksanakan di Aula Ombudsman RI Kalsel, Banjarmasin, Kamis 12 Juni 2025 sebagai upaya mendorong pelayanan publik desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadikan desa percontohan untuk mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. PLT Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan Ernawati menyampaikan, Pemkab Balangan akan terus mendorong inovasi pelayanan publik hingga ke tingkat desa,
Hal ini menurutnya sejalan dengan visi Bupati dan diharapkan memperkuat sinergi antara Pemda dan pemerintah desa. Ya, karena kalau berbicara pelayanan publik di level Pemda, sebetulnya Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang 25 2009, kemudian sekarang ada Nawacita, Bapak Presiden kita sekarang sudah masuk reformasi birokrasi tata kelola pelayanan publik. Jadi banyak ya, salah satunya dulu kemarin kita mengenal ada istilah indeks pelayanan publik dari Kemenpan RB, kemudian ada juga opini kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman. Yang keduanya ini sebenarnya indikator yang saling support satu sama lain, dan di level Pemda kita juga menerapkan yang namanya inovasi pelayanan publik, dan inilah yang akan digaungkan oleh Bapak Bupati juga bahkan sampai pada level desa. Nah, untuk itu best practice pemerintahan tidak hanya di level Pemda tapi juga di level pemerintah desa. Kami juga sudah menginisiasi kerjasama dengan Ombudsman terkait penyusunan Raperbuk pelayanan publik di desa. Nah, insya Allah di dalam salah satu muatannya akan ada inovasi pelayanan publik di level desa. Mudah-mudahan kita mutatis mutandiskan sama dengan di pemerintah kabupaten. Menanggapi hal ini, perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan Pemkab Balangan. Ia menilai pembangunan sistem pelayanan publik dari tingkat paling dasar, yakni desa, adalah strategi yang tepat dalam mencegah maladministrasi. Kegiatan hari ini kita mengadakan kegiatan penguatan kapasitas untuk perangkat desa, aparatur desa di 10 desa yang kemarin ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi di Kabupaten Balangan. Jadi hari ini kita tadi sudah ada acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi dari 2 narasumber eksternal, satu dari kantor pertanahan BPN dan satunya lagi dari Bank Kasel. Jadi salah satu isu yang cukup sering kita temukan permasalahan publik di desa itu adalah pertanahan, sehingga kemudian kita mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya, kepala kantor pertanahan langsung atau Baru, untuk sharing, memberikan materi yang mudah-mudahan itu nanti bisa bermanfaat buat para perangkat desa. Kemudian yang kedua dari Bank Kasel memberikan materi terkait dengan bagaimana bisa meningkatkan atau memberikan service excellent, pelayanan prima pada pengguna layanan dan warga masyarakat desa pada umumnya. Ia berharap kegiatan peningkatan kapasitas ini bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Balangan. Kami melihat hasil itu ada 2, pertama output dan yang kedua outcome. Output kami berharap bahwa dengan adanya kegiatan penguatan kapasitas ini maka akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini bisa diukur dari tingkat survei kepuasan yang meningkat misalnya, kemudian tingkat komplain yang menurun atau pengaduan yang terkelola dengan baik menurun, jarang ada laporan dari masyarakat mengenai layanan di desa tersebut. Dari outcome atau dampak, kita berharap dengan kegiatan seperti ini akan kemudian memperkuat upaya desa dalam membangun pelayanan desa yang berkualitas prima dan anti maladministrasi. Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa Kabupaten Balangan Reni Yudistesia menyampaikan, pihaknya fokus pada 10 desa yang telah ditetapkan, di mana masing-masing desa merupakan perwakilan dari setiap kecamatan, dan berharap ke depan 10 desa tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Balangan. Jadi sementara ini memang kami fokus ke 10 desa dulu. Ini dari 10 desa terdiri dari perwakilan masing-masing kecamatan. Jadi harapan kami ke depannya mudah-mudahan desa-desa yang sudah dibina sampai saat ini dibantu dengan Ombudsman kemarin untuk penetapan dan juga pembinaannya sampai dengan sekarang, ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Apalagi sekarang juga kita ada indeks desa. Jadi di dimensi indeks desa ini salah satunya adalah dimensi tata kelola pemerintahan desa. Jadi subdimensinya di situ adalah kelembagaan dan juga pelayanan. Nah, jadi kami ingin nanti di subdimensi ini memang desa layak untuk bisa memperbaiki sistem pelayanan publik di Kabupaten Balangan.
Sementara itu, Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi turut menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini yang dinilai sangat bermanfaat untuk peningkatan pelayanan publik di desa. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan guna menambah wawasan dan kemampuan perangkat desa dalam melayani masyarakat. Setelah kami tadi mengikuti sosialisasi pada hari masalah pertanahan dan excellence, sirkuit excellence, sangat bermanfaat bagi pemerintahan desa Kandes bagian layanan publik. Jadi kami sangat membuka wawasan hal-hal yang baru yang disampaikan oleh dua narasumber tadi. Nah, mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan berlanjut ke depannya bagi kawan-kawan kami yang masih belum menerima bimbingan seperti ini. Sangat positif dengan adanya pemberian sosialisasi pada hari ini yang berhubungan dengan layanan publik di desa. Nah, jadi mudah-mudahan bagi pemerintah Kabupaten Balangan terus berlanjut hal-hal seperti positif ini untuk meningkatkan layanan publik di desa di Kabupaten Balangan. Adapun 10 desa yang ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi berdasarkan keputusan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan nomor 5.22 tahun 2025, Desa Banua Hanyar, Baru Panyambaran, Hamarung, Inan, Kupang, Maradap, Mayanau, Muara Jaya, Padang Raya, dan Desa Sungai Katapi. M. Andre Maulana dan juru kamera Ananto Prasetyo melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Siti Nisrina Wadliah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.